Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SDN Cokrawati yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Cokrawati yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif pelatihan guru penggerak modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Cokrawati, Bapak Sukardi SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Cokrawati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu agar nanti pikiran ataupun perasaan dapat terasa nyaman dan tenang. Baiklah Bapak Ibu, silakan ikuti kata-kata saya dan coba bayangkan sekarang Bapak Ibu berada di alam terbuka, di tempat yang sejuk, bisa di dekat air terjun, di tepi pantai, di gunung, atau di hutan. Silakan Bapak Ibu bayangkan tempat-tempat yang nyaman. Silakan Bapak Ibu pejamkan mata. Bayangkan di sekitar Bapak Ibu ada kicauan burung-burung yang membuat pikiran nyaman. Tenangkan hati dan pikiran sesaat. Cukup, silakan buka mata Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah setelah melakukan tadi bisa menjadi tenang dan nyaman? Intinya bisa ya, jadi nyaman. Terima kasih Budina. Selanjutnya kita masuk ke materi. Baik, untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, berbagi materi tentang budaya positif, yang ketiga tanya jawab atau umpan balik, dan yang keempat
penutup. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala SDN Cokrawati yang telah berkenan memberikan izin untuk terselenggaranya kegiatan pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Jangan lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta karyawan yang telah rela meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, tetapi di sini hanya untuk saling berbagi tentang budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Bu Dina, setuju atau tidak, Bu? Mungkin pakai mic. Ya, terima kasih. Menurut saya mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak setuju karena mungkin nanti akan membuat anak trauma atau bagaimana seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Bu Dina jawabannya. Jadi nomor 1 Bu Dina tidak setuju karena hukuman akan memberikan anak rasa trauma. Ngapain ya Bu Dina? Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Pak Lasturi? Monggo alasannya Pak. Setuju. Terima kasih. Kenapa saya menjawab setuju? Karena dengan hukuman hal positif, misalnya membaca, ini adalah hukuman yang menurut saya bagus. Membaca dapat menambah pengalaman, dan dengan hukuman membersihkan halaman juga ini hal yang positif dan bagus, bisa menjadikan suasana sekolah yang indah dan nyaman. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Lasturi ya. Jadi setuju hukuman dengan hal positif ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, untuk nomor 3 bagaimana? Setuju atau tidak Pak Nugroho? Baik, untuk poin ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya setuju karena dalam pemberian reward itu akan memotivasi anak untuk ke depan semakin lebih baik. Itu adalah motivasi pada anak. Anak cenderung terpancing untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Terima kasih jawaban dari Pak Nugroho, sangat luar biasa. Untuk yang nomor 3 mungkin bisa dicontohkan memberi hadiah untuk anak yang mendapat peringkat 1 sampai 3. Ya, lanjut Pak Tito. Jadi dalam topik modul 1.4 budaya positif ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi
kontrol. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Masuk ke topik 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan ada A dan B. Nah, itu Anda dan B teman Anda. Sekarang saya minta tolong Bapak Ibu untuk membayangkan, ya. Jadi dibayangkan Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi sesuatu atau benda tersebut ditaruh di telapak tangan kemudian dikepal. Kemudian teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Selanjutnya, apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan atau tidak? Tidak mau, Pak Eko. Alasannya, Pak Eko? Saya tidak mau membuka kepalan tangan saya, Pak, karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga bagi diri saya. Dan ini menyangkut harga diri saya. Terima kasih Pak Eko, jawabannya sangat bagus. Jadi Pak Eko tidak mau membuka kepalan tangannya karena melindungi sesuatu yang berharga dan menyangkut harga dirinya. Jadi dibujuk sekeras apapun, dirayu, disuap, Pak Eko tetap tidak akan membuka kepalan tangannya untuk melindungi sesuatu yang berharga tadi. Oke, lanjut. Perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Jadi ada stimulus dan teori kontrol. Contoh, orang lain bisa mengontrol saya. Itu termasuk stimulus respon. Dan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tanamkan di dalam internal atau diri sendiri bahwa yang bisa mengontrol diri saya yaitu dari pribadi atau diri saya sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh orang lain. Seperti itu. Lanjut, Pak. Sini disiplin positif dari Dr. William Glasser. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu segala sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk teori motivasi ada 3. Untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai
diri sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, dan untuk 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti akan dijelaskan di belakang. Dan untuk segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi misalkan atau contohnya untuk disiplin itu aturan pulang jam 2, kita pulang jam 2, itu salah satu contoh disiplin. Ini lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai pendidikan di Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila, itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, masuk ke topik 2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi untuk teori motivasi ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jika dihukum pasti akan membuat rasa trauma ataupun rasa bersalah. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seperti kita mendidik anak, seringnya jika meniru sesuatu pasti diiming-imingi oleh imbalan agar anak tersebut menurut. Dan motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan untuk jam kerja masuk jam 7, Bapak Ibu guru datang sebelum jam 7,
Untuk motivasi internalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini seperti itu contohnya. Lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Intinya sebelum kita memerintah orang lain, kita harus bisa memerintah diri kita sendiri terlebih dahulu. Lanjut ke restitusi. Adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Masuk ke topik 3, yaitu keyakinan kelas. Ya. Ada pertanyaan pemantik lagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, Pak Karol, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, terima kasih. Mengendarai sepeda Sepeda motor menggunakan helm. Biar aman Biar atau aman. bagaimana? Biar aman kalau jatuh juga Seperti seperti ya. Untuk yang nomor 1, kenapa harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Jawaban dari Pak Karol yaitu biar aman. Bila terjatuh juga aman, ya. dijalukan kepala. Ya, terima kasih Pak Karol. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu pandemi kemarin, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini kenapa, Bu Susi? Terima kasih. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak? Itu salah satunya agar terhindar dari COVID-19, Pak. Terima kasih. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan
harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Monggo Bu Ria. Ya, terima kasih. Karena kita harus disiplin, selain itu juga kita harus datang tepat waktu supaya tidak ketinggalan dalam pelatihan tersebut. Luar biasa sekali dari Bu Ria. Jadi datang tepat waktu agar tidak ketinggalan materi dan untuk menghargai diri sendiri. Oke, lanjut. Di sini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif termasuk ke dalam budaya positif. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Di sini ada dua, yang sebelah kiri dan kanan. Monggo bisa diperhatikan bersama yang termasuk keyakinan kelas, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kanan, ya. Yang sebelah kiri termasuk dalam peraturan, di mana peraturan itu berisi tentang perintah dan larangan. Dan yang sebelah kanan merupakan keyakinan kelas yang berisi kalimat-kalimat positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemarin kelas 5 pada tahun ajaran baru sudah membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya Pak Eka. Dan kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Sini ada rasa hormat, meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selanjutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan. 3. Diterima dan dimiliki. Kami menyadari dan meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Lanjut. Ya, ini sama. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk contoh peraturan, itu diantaranya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya termasuk dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini untuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya untuk keselamatan dan keamanan. Lanjut. Perubahan pada modul 1.4. Yang semula ada 5 unsur atau hasil dirubah atau ditambah menjadi 8. Lanjut. Nah, tindakan guru. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 pertanyaan. Untuk yang nomor pertama itu nanti masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi?
Ya, hukuman betul sekali. Karena disuruh mencatat 100 kali. Itu akan menyebabkan anak trauma juga, dan hukuman itu lebih ke fisik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman karena ada kegiatan fisik atau menghukum lari. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Jadi kita mencoret-coret, kemudian konsekuensinya kita harus menggantikan kertas tugas teman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Itu termasuk konsekuensi. Oke. Karena sudah kesepakatan, mungkin apabila terlambat 10 menit mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jika terlambat 20 menit, lari mengelilingi lapangan basket 4 kali. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Bedanya di sini, hukuman ada sesuatu yang menyakitkan. Yaitu tadi seperti menghukum fisik, ya, disuruh berlari ataupun push up. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi untuk hukuman itu jangka waktunya lama. Jadi anak akan mengingat-ingat terus, saya pernah dihukum ibu itu, saya pernah dihukum bapak itu. Jadi akan terngiang-ngiang dalam pikirannya. Anak membenci kedisiplinan, itu salah satu ciri hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu termasuk ciri-ciri hukuman. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi intinya untuk konsekuensi itu hanya untuk sesaat, dan hukuman itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Lanjut. Lanjut. Masuk ke topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, rasa sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini topik kelima, itu 5 posisi kontrol. Nah, sebelum materi, silakan Bapak Ibu perhatikan video di depan.
Cek. Ya, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol, marilah perhatikan video di depan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, cukup. Videonya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol yang adegannya diterangkan oleh Naren dan ibu guru tadi. Jadi yang paling ideal memang sebagai posisi manajer. Tadi ada 5 posisi kontrol, dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lanjut. Nah, di sini ada tugas pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini yang mengatakan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Itu secara verbal. Lanjut. Next. Ya, topik yang terakhir, topik 6, segitiga restitusi. Ya, ada video lagi, silahkan disaksikan terlebih dahulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Jadi itu tadi contoh video tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Itu merupakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Jadi jika ada suatu permasalahan, bisa menggunakan segitiga restitusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya, dalam menstabilkan identitas, guru berkata,
berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut. Untuk validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi seperti pertanyaan dalam validasi kebutuhan. Selanjutnya bisa juga menggunakan apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi. Untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belong, fun, atau survival. Lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu beberapa contoh pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Lanjut. Intervensi 30 detik. Ya. Coba perhatikan di depan, di situ ada beberapa contoh pertanyaan yang mungkin bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan singkat, dengan cara non konfrontatif. Contohnya yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Lanjut. Ya, sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru serta karyawan tentang pembahasan atau penyampaian materi modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari Bapak narasumber tentang budaya positif. Selanjutnya adalah acara penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Nandalah bersama-sama.